Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Alhamdulillah kita kembali bisa melanjutkan membaca kitab Ta'jilun Nada bi Syarhi Qatrin Nada, di mana kita masih baca dan juga pelajari pembahasan tentang mubtada dan khobar, lebih khusus yang kita kemarin belum selesaikan. Kalau tidak salah kemarin kita belum selesaikan, namun waktu Zoom-nya sudah habis. Itu kita masuk pada pembahasan taqaddumul khobari, didahulukannya khobar. Setelah sebelumnya kita selesaikan pembahasan tentang ta'addudul khobari, berbilangnya khobar. Di halaman 123 di cetakan yang kami miliki, Ibnu Hisham mengatakan, qauluhu, perkataan beliau, rahimahullahu ta'ala, wa qad yataqaddamu. Kadang-kadang khobar itu yataqaddam, mendahului atau didahulukan dari mubtada'nya. Contohnya adalah dalam kalimat fiddari zaidun, fiddari di rumah itu zaidun, ada zaid. Maka kalimat ataupun kata fiddari ini merupakan susunan jarun wa majrurun, jar majrur, berkedudukan sebagai khobar muqaddam. Kemudian kata zaidun adalah berkedudukan sebagai mubtada muakhar, mubtada yang dibelakangkan. Dan sebagaimana yang mungkin pernah saya sampaikan di pekan yang lewat, bahwasanya contoh untuk kalimat ini adalah contoh di mana hukum dikedepankannya khobar itu adalah hukum yang boleh. Yaitu ketika mubtada'nya berupa isim ma'rifah dan khobarnya berupa siful jumlah. Maka ketika mubtada' berupa isim ma'rifah dan khobarnya berupa siful jumlah, ini adalah kondisi di mana kita boleh mengedepankan khobar. Kemudian contoh yang kedua adalah aina zaidun. Ya, aina di manakah zaidun, zaid. Di mana kata aina di sini adalah merupakan isim istifham. Dia berkedudukan sebagai khobar muqaddam. Kemudian kata zaidun ini adalah mubtada muakhar. Dan contoh kalimat ini merupakan contoh di mana kasusnya adalah wajib mengedepankan khobar. Lebih tepatnya adalah di mana ketika khobar ini berupa kata-kata yang memiliki hak untuk berada di awal kalimat, contohnya adalah isim istifham, maka khobar harus dikedepankan daripada mubtadanya. Maka tidak boleh dibalik zaidun aina, tapi harus aina zaidun. Mari kita baca apa yang disampaikan oleh pensyarah di bawahnya. I'lam, ketahuilah, annal asla, sesungguhnya al asla, hukum asal ataupun asalnya, ta'akhurul khobari anil mubtada'i. Khobar itu ta'akhur, terletak an, setelah al-mubtadi mubtada. Maka hukum asalnya khobar itu terletak setelah mubtada. Li'annahu wasfun lahu fil makna. Karena khobar ini fil makna, secara makna adalah wasfun lahu, merupakan sifat untuk mubtada. Fastahaqqa at-ta'khira kal wasfi. Maka istahaqqa, dia memiliki hak at-ta'khira, untuk berada di akhir, yaitu berada setelah mubtada, kal wasfi, sebagaimana sifat yang dia terletak setelah pemilik sifat. Maka yataqaddamu 'alal mubtada'i. Namun kadang-kadang khobar ini yataqaddam 'alal mubtada', didahulukan atas mubtada'nya. Imma jawazan, boleh jadi dengan hukum boleh, wa imma wujuban, atau boleh jadi dengan hukum wajib, yaitu wajib dikedepankan. Amma taqaddumu al-jaizu fadhabituhu, adapun at-taqaddum, didahulukannya khobar yang hukumnya adalah al-jaiz, boleh, maka tolak ukurnya adalah alla yujada fil kalami ma yujibu at-taqadduma wala ma yujibu at-ta'akhura. Tolak ukurnya adalah tidak dijumpai fil kalam, di dalam kalimat tersebut, ma, faktor-faktor yang yujibu, mengharuskan khobar tersebut, at-taqadduma, untuk didahulukan, wala ma yujibu at-ta'akhura,
dan juga tidak dijumpai faktor-faktor yang yujibu mengharuskan, yaitu mengharuskan khobar tersebut at-ta'akhura untuk diakhirkan. Nahu contohnya adalah dalam kalimat fiddari Zaidun, di rumah itu ada Zaid. Bitakdimil khobari dengan mengedepankan khobarnya yaitu fiddari. Wa yajuzu ta'akhuruhu 'alal asli, dan boleh pula kita ta'akhuruhu, kita akhirkan khobarnya 'alal asli sesuai asalnya atau sesuai dengan hukum asalnya. Itu khobar terletak setelah mubtada. Nah, semisal kita kembalikan ke kalimat semula yaitu Zaidun fiddari. Zaid ada di rumah itu. Atau yang tadi kita bahasakan dengan ketika mubtada'nya berupa isim ma'rifah dan khobarnya berupa sibhul jumlah. Ketika mubtada'nya berupa isim ma'rifah dan khobarnya berupa sibhul jumlah, maka ini adalah di antara kondisi yang membolehkan kita untuk mengedepankan khobar. Maka di sini mubtada'nya berupa isim ma'rifah yaitu berupa nama orang yaitu Zaid berupa alam. Kemudian khobarnya berupa siful jumlah, yaitu lebih tepatnya berupa susunan jar majrur, yaitu fiddar. Kemudian berikutnya adalah penjelasan dari pensyarah tentang kapan kita wajib untuk mengedepankan khobar. Wa amma taqaddumu al-wajibu fa fi arba'ati mawadi'a. Adapun mengedepankan khobar yang hukumnya wajib adalah pada 4 tempat atau 4 kondisi, 4 keadaan. Awalan yang pertama adalah an yakuna al-mubtada'u nakiratan laisa lahu musawwighun illa taqaddumal khabari. Kasus yang pertama adalah di mana mubtada'nya ini berupa isim nakirah. Laisa laha musawwighun, dan tidak ada faktor yang membolehkan mubtada'nya berupa isim nakirah illa kecuali taqaddumal khabari, kecuali apabila khobarnya didahulukan. Ya, pernah kita sampaikan bahwasanya pada asalnya yang namanya mubtada itu adalah berupa isim ma'rifah. Tidak boleh berupa isim nakirah. Nah, karena dalam bahasa Arab berlaku ketentuan tidak boleh memulai kalimat dengan isim nakirah. Namun ada kondisi-kondisi yang kemudian membolehkan kita untuk menggunakan mubtada dalam bentuk isim nakirah. Di antara kondisinya adalah ketika isim nakirah ini terkerucutkan maknanya, tertaksis, boleh jadi dengan dikasih sifat. Misalkan kita buat kalimat, misalkan kata rajulun, kita dudukkan sebagai mubtada. Misalkan kita kasih na'at, rajulun sholihun indana. Rajulun sholihun indana. Ada seorang laki-laki yang soleh, ada di dekat kami atau di sisi kami. Maka di sini kata rajulun adalah mubtada, kemudian sholihun adalah na'at dari kata rajulun, kemudian indana ini adalah khobarnya. Dan di sini mubtadanya boleh berupa isim nakirah. Kenapa? Karena nakirahnya terkerucutkan dengan kita kasih na'at sifat, yaitu kata sholihun. Sehingga kenakirahannya tidak lagi meluas, tapi mengerucut. Berbeda halnya kalau kita katakan seorang laki-laki. Seorang laki-laki ada di dekat kami. Maka ini, kalau kita bilang seorang laki-laki, maka ini sifat kenakirohannya, maknanya masih sangat luas. Terserah laki-laki yang mana, dengan sifat apapun. Tapi ketika kita beri na'at, rajulun sholihun, seorang laki-laki yang soleh, meskipun ini masih nakiroh, belum spesifik kepenunjukannya, namun sudah mengerucut. Yaitu laki-laki yang soleh, bukan laki-laki yang fajir. Tapi personnya di sini meskipun masih nakirah. Nah, kemudian faktor yang lain ataupun alasan yang lain di mana kita boleh menggunakan mubtada berupa isim nakirah adalah ketika kita letakkan mubtadanya setelah khobar. Ketika kita letakkan mubtadanya setelah khobar, maka khobarnya dulu baru mubtadanya yang berupa isim nakirah. Maka inilah yang dimaksudkan dengan perkataan pensyarah di sini, laisa laha musawwighun illa taqaddumal khabar. Tidak ada faktor yang membolehkan, tidak ada satupun faktor yang membolehkan mubtada itu berupa isim nakirah kecuali dengan kita kedepankan khabarnya.
Dan khobarnya ini, wahwa dan dia, yaitu khobarnya ini berupa dzarfun au jarun wa majrurun. Berupa dzaraf atau susunan jar majrur, atau dalam bahasa mudah kita berupa siful jumlah. Ya, maka kita bisa bahasakan untuk poin yang pertama ini, ya, kondisinya adalah di mana mubtada'nya isim nakirah dan khobarnya siful jumlah. Maka ketika mubtada' berupa isim nakirah dan khobarnya berupa siful jumlah, ini adalah salah satu keadaan di mana kita wajib harus mengedepankan khobar. Nahwu contohnya adalah dalam kalimat fil ijazi balaghatun. Fil ijazi, fil ijaz dalam kalimat yang ringkas. Balaghatun terdapat balaghah. Itu terdapat makna yang mendalam. Dalam kalimat yang ringkas, itu biasanya terdapat makna yang mendalam. Maka fil ijazi ini merupakan susunan jar dan majrur. Ya, fi mahali raf'in, mahalnya rafa. Khobarun muqaddamun berkedudukan sebagai khobar muqaddam. Kemudian kata balaghatun ini adalah mubtada'un muakhkharun, mubtada' yang diakhirkan. Dan di sini khobar harus kita dahulukan karena kondisinya adalah ya, khobarnya berupa siful jumlah, kemudian mubtada'nya berupa isim nakirah, yaitu balaghatun di sini. Kemudian contoh kalimat yang lain, indi dhaifun. Indi, ya, saya memiliki dhaifun, seorang tamu. Saya lagi ada tamu. Indi dhaifun. Maka indi di sini adalah susunan dzaraf dan mudhaf ilaihnya. Fi mahali raf'in, mahalnya rafa. Khobarun muqaddamun berkedudukan sebagai khobar muqaddam. Kemudian kata dhaifun di sini dia adalah mubtada'un muakhkharun, mubtada' yang diakhirkan. Dan begitu pula untuk contoh kalimat ini, khobar harus kita dahulukan karena khobarnya berupa siful jumlah, yaitu susunan dzaraf dan mudhaf ilaih, sedangkan mubtada'nya berupa isim nakirah, yaitu kata dhaifun dalam contoh kalimat tadi. Pensyarah melanjutkan penjelasan beliau, walau ukhira al-khabaru faqila. Dan kalau seandainya ya, khobarnya itu diakhirkan, diletakkan setelah mubtada' sebagaimana hukum asalnya untuk contoh dua contoh kalimat tadi, faqila maka akan dikatakan balaghatun fil ikhbari. Balaghah makna yang mendalam, fil ijazi, dalam kalimat yang ringkas. Dhaifun indi, seorang tamu yang aku miliki. Maka latawahama as-sami'u, maka as-sami' pendengar atau penerima informasi itu tawahama, memungkinkan untuk memiliki waham, salah paham. Maka pendengar itu bisa salah paham annahu sifatun, dengan menyangka bahwasanya khobarnya, yaitu susunan jar majrur fil ijazi dan susunan dzaraf dan mudhaf ilaihnya indi, itu dianggap sebagai na'at ataupun sifat, bukan sebagai khobar. Maka untuk balaghatun fil ijazi, nanti oleh si penerima informasi itu dipahami maknanya menjadi balaghah, makna yang mendalam, fil ijazi, dalam kalimat yang ringkas. Maka dalam kalimat yang ringkas itu dianggap na'at ataupun sifat dari balaghah. Kemudian dhaifun indi, seorang tamu yang aku miliki. Maka dianggap indi di sini adalah na'at dari kata dhaifun. Maka itu adalah kemungkinan kesalahpahaman yang mungkin terjadi, yang ini terjadi pada penerima informasi. Dianggap susunan siful jumlahnya di sini sebagai na'at dari isim nakirah tersebut. Kenapa kok bisa muncul kemungkinan untuk salah paham? Li'anan nakirata ahwaju ila sifati minha ilal khobar. Ini yang perlu kita garis bawahi. Karena isim nakirah itu lebih butuhnya kepada sifat, kepada na'at daripada khobar. Yang namanya isim nakirah. Nakirah sebagaimana kita pelajari, isim nakirah itu adalah isim yang kepenunjukannya belum spesifik. Maknanya masih sangat luas.
Padahal butuhnya dalam kalimat, yang dibutuhkan dalam kalimat itu adalah sesuatu yang spesifik, sesuatu yang jelas. Sebagaimana logikanya, kalau kita memberikan informasi, itu haruslah dengan informasi yang spesifik dan jelas. Sebagaimana pula kita penerima informasi, kita inginnya adalah informasi yang spesifik dan jelas. Oh, ini berupa isim nakiroh. Nah, maka isim nakiroh itu lebih butuh untuk dijelaskan maknanya, dikasih sifat. Nah, dikasih sifat supaya dia tidak lagi maknanya begitu luas, tapi maknanya bisa mengerucut daripada kemudian dikasih khobar. Nah, maka untuk isim nakiroh dia lebih butuh untuk disifati, dikasih sifat, dikasih naat daripada dikasih khobar. Ya. Wala baqiya yantadhiru al khobaro. Dan kalau seandainya ini si as-sami, si penerima informasi itu menganggap bahwasanya tadi fil ijaz dan kata indi itu adalah dianggap sebagai naat, artinya kalimatnya belum sempurna, wala baqiya yantadhiru al khobaro. Maka si pendengar as-sami la baqiya akan baqiya tetap yantadhiru menunggu al khobaro, khobarnya mana. Karena kalimatnya belum sempurna. Maka balaghatun fil ijazi, maka maknanya adalah sebuah makna yang mendalam dalam sederhananya kalimat. Ini masih na'at man'ud, dianggap na'at man'ud. Dhaifun indi, seorang tamu yang ada di sisi saya, seorang tamu yang saya miliki. Lalu kenapa tamunya? Maka belum ada penjelasnya, belum ada khobarnya, sehingga teranggap oleh pendengar ini kalimatnya belum sempurna. Ya, maka ini adalah alasan logis kenapa ketika mubtada'nya berupa isim nakiroh dan nakirohnya murni tidak terkerucutkan dengan adanya na'at ya, ataupun faktor-faktor yang membolehkan mubtada' itu berupa isim nakiroh, kemudian khobarnya berupa siful jumlah, nah, ini khobar harus dikedepankan daripada mubtada'nya. Karena tadi alasan yang disampaikan oleh Pensaro diantaranya adalah kalau seandainya kita pakai susunan normal mubtada' kemudian khobar, sedangkan mubtada'nya berupa isim nakiroh, maka nanti ada salah paham yang terjadi oleh pendengar dengan menganggap bahwasanya khobarnya yang berupa siful jumlah ini merupakan na'at dari mubtada' yang berupa isim nakiroh. Nah, kalau itu dianggap na'at, oh berarti kalimatnya belum sempurna menurut pendengar. Sehingga pendengar ini masih menunggu-nunggu sempurnanya kalimat. Menunggu-nunggu ini khobarnya apa. Kemudian Pensaro melanjutkan penjelasan beliau. Fa'in kana lin nakirati musawwirun. Namun apabila untuk mubtada' yang berupa isim nakirah tersebut itu punya faktor musawwih yang membolehkannya berupa isim nakirah, jazat taqdimu wa ta'khiru. Maka kita boleh at-taqdim mendahulukan khobar dan juga kita boleh at-ta'khir mengakhirkan khobar. Contohnya adalah rajulun alimun indi. Rajulun alimun indi. Ada seorang laki-laki yang berilmu indi di dekat saya. Ada seorang laki-laki yang berilmu yang ada di dekat saya. Maka kata rajulun di sini adalah mubtada, kemudian kata alimun adalah na'at untuk kata rajul, kemudian indi ini merupakan susunan dzaraf dan mudhaf ilaih berkedudukan sebagai khobar muqaddam, sebagai khobar. Wa yajuzu dan boleh pula kita kedepankan khobarnya indi rajulun alimun. Di dekat saya itu adalah ada seorang laki-laki yang berilmu. Maka indi di sini adalah susunan dzaraf dan mudhaf ilaih berkedudukan sebagai khobar muqaddam. Kemudian kata rajulun adalah mubtada' muakhar, kemudian alimun na'at dari kata rajulun. Maka boleh kita katakan di antara kondisi di mana kita boleh mengedepankan khobar, di mana kita boleh mengedepankan khobar adalah ketika mubtada'nya berupa isim nakirah namun tertaksis.
Nah, ketika mubtada'nya berupa isim nakirah, namun tertaksis, mengalami pengerucutan makna. Ada istilah taksis. Tak, kho, sod, ya, sod, taksis. Dari kata khososo, yukhassisu artinya mengkhususkan. Maka apabila mubtada'nya ini berupa isim nakirah, namun dia tertaksis, terkerucutkan maknanya, baik dengan adanya na'at. Contohnya tadi, rojulun alimun, dikasih na'at alimun. Ataupun dengan diidofahkan. Misalkan, kitabu waladin, misalkan. Kitabu waladin indi. Kitabu waladin atau kitabu talibin indi. Ada satu kitab untuk kitabnya siswa indi yang aku miliki. Maka ketika dia tertaksis, terkerucutkan maknanya, meskipun masih nakirah, baik dengan dikasih na'at ataupun diidofahkan ke isim nakirah yang lain, maka ini adalah di antara, kemudian khobarnya berupa siful jumlah, maka ini adalah di antara kasus atau keadaan di mana kita boleh mengedepankan khobar. Maka apabila kita rapikan kembali kaidahnya, maka kita dapatkan di sini setidaknya sudah dua kondisi di mana kita boleh mengedepankan khobar, ya boleh mengedepankan khobar. Kondisi yang pertama adalah tadi sebagaimana yang di awal kita sampaikan, ketika mubtada'nya isim ma'rifah dan khobarnya berupa siful jumlah. Kemudian kondisi yang kedua yang barusan kita baca dari keterangan tambahan dari penasyarah, yaitu di mana ya, mubtada'nya berupa isim nakirah namun tertaksis, sedangkan khobarnya berupa siful jumlah. Maka itu adalah ya, setidaknya dua keadaan yang setelah kita catat sebagai keadaan di mana kita boleh mengedepankan khobar. Adapun kondisi di mana kita wajib mengedepankan khobar, maka sudah kita bahas poin yang pertama, yaitu di mana mubtada'nya berupa isim nakirah, nakirah murni tidak tertaksis, sedangkan khobarnya berupa siful jumlah. Kemudian keadaan yang kedua, sanian yang kedua adalah an yakuna fil mubtada'i dhamirun ya'udu ala ba'dil khabari. Di mana pada mubtada'nya terdapat dhamir, yang mana dhamirnya ini kembalinya kepada sebagian khabar. Contohnya adalah dalam kalimat li majalisil ilmi, ya, untuk majalis ilmu, ya, untuk majelis-majelis ilmu, ruwaduha. Ya, ruwaduha artinya adalah ya, orang-orang yang rutin mendatanginya. Ya, ada orang-orang yang rutin mendatanginya. Ya, untuk berbagai majelis ilmu itu pasti ada orang-orang rutin yang mendatanginya. Maka pada lima majalisil ilmi, maka ini adalah ya, susunan jar majrur, ya, di mana lamnya di sini adalah huruf jar. Kemudian kata majalis ini adalah isim majrur karena huruf jar lam. Kemudian kata al ilmi ini adalah mudhof ilaih dari kata majalis. Kemudian ruwaduha, ringkasnya ini adalah sebagai mubtada muakhar. Di mana di sini dia mengandung dhamir ha, ruwaduha. Ya, orang-orang yang rutin mendatanginya. Siapakah ha, siapakahnya yang dimaksudkan di sini? Maka tentunya yang dimaksudkan dengan dhamir ha di sini adalah majalisil ilmi. Fadhamiru fil mubtada'i ruwaduha, maka dhamir yang terdapat pada mubtada yaitu pada kata ruwaduha ya'udu ala ba'dil khabari, itu kembalinya kepada sebagian khabar, yaitu kembalinya kepada majalisil ilmi. Wa huwa kalimatu majalis, yaitu kata majalis. Wala ukhira al-khabaru, dan kalau seandainya khabarnya itu diakhirkan, yang diletakkan setelah mubtada, la'adad dhamiru ala mutaakhirin lafdhan wa rutbatan, maka dhamir tersebut nanti bakalan kembalinya kepada sesuatu yang mutaakhir, terletak di akhir, baik secara lafaz ataupun secara urutan. Wa huwa mamnu'un huna, dan di sini mamnu'un, keadaan itu terlarang. Dan dalam kondisi ini keadaan tersebut tidak boleh. Ya karena kepada asalnya yang namanya dhamir itu kembalinya kepada kata sebelumnya.
bukan kepada kata setelahnya. Nah, dan di sini kalau seandainya mau kita paksakan mubtada'nya dulu baru khobar, maka kalimatnya akan menjadi ruwaduha lima jalisil ilmi. Maka pertanyaannya adalah domir haknya ini kembalinya kemana? Karena pada asalnya domir itu kembali ke kata sebelumnya. Kok ini malah nanti kita kembalikan ke kata setelahnya, yaitu majalisil ilmi. Maka ini terlarang dalam kondisi ini. Maka keadaan kedua ini, yaitu keadaan di mana pada khobarnya, pada mubtada'nya itu mengandung domir, dan domirnya ini kembalinya kepada sebagian khobar. Ini adalah kondisi di mana kita harus mengedepankan khobar, ya, supaya domirnya ini kembalinya kepada kata sebelumnya, yaitu pada khobar muqaddamnya. Ya. Kemudian kondisi yang ketiga, salisan yang keadaan yang ketiga di mana kita wajib mengedepankan khobar adalah an yakuna al-khabaru lahu sadrul kalami fi jumlatihi. Di mana khobarnya itu merupakan kata-kata yang lahu memiliki sadrul kalam fi jumlatihi, hak untuk berada di awal kalimat. Sadrul kalam di awal kalimat, fi jumlatihi dalam kalimat yang terkandungnya. Nah, bahasa mudahnya, di mana khobarnya itu dia merupakan kata-kata yang memiliki hak untuk berada di awal kalimat. Ya, contohnya adalah isim istifham. Nahwu contohnya adalah aina zaidun, ya, di manakah zaid. Fa aina khabarun muqaddamun, maka aina ini adalah khabar muqaddam. Kemudian kata zaid adalah mubtada muakhar. Mari kita lihat